Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang Sekarang zaman terbuka ini, sekali kita buat polisi yang salah, ya, anak cucu saya nanti akan orang di mana namanya disumpah serapahin, saya nggak mau. Jadi kita membuat nih, tapi ujungnya memang buat kalian yang lebih muda, pengawasan itu harus penting. Dan dari si pemimpin sendiri ya jangan dia main-main dong, jangan ada konflik of interest. Ya. Jadi harus betul-betul ya sesuai dengan program pemerintah. Nah, Presiden sudah memberikan arahan yang jelas mengenai itu. Ya, udara Jakarta yang jorok ini coba, ya kan polusi itu hampir 45% karena sepeda motor. Ya. Hampir 60% itu karena mobil semua, artinya gabungan. Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Lah akibat daripada polusi ini banyak kepada mungkin genetik, kita nggak tahu. Balik lagi kepada tadi Lisa, polisi kita mengenai lithium baterai, mengenai tadi nikel ini dampaknya tuh panjang ini. Jadi jangan hanya lihat kantong kamu aja sesaat, gue rugi nih, kamu lupa polisi ini punya dampak yang sangat luas tadi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali menyindir orang yang nyinyir terhadap program elektrifikasi kendaraan. Banyak masyarakat menduga bahwa sindiran Luhut Panjaitan tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Untuk itu, Luhut meminta agar pengkritik program elektrifikasi kendaraan dapat melihat secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Ia mengatakan, sekarang yang kita bangun adalah ekosistem pekerja, sehingga nanti siapapun penerusnya memperbaiki. Ini masih kurang bagus, ini kurang bagus, tapi arahnya satu. Menurut Luhut, orang seperti tidak secara keseluruhan melihat program yang sedang dijalankan pemerintah, alias potong-potong. Ia sudah mengklarifikasi kalau ada yang datang ke dirinya dan bilang electric vehicle tidak penting. Pernyataan Luhut dilontarkan pada 20 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program workshop biomedical dan geonomik tahap pertama dalam acara Beijing Genomic Institute di kota Shenzhen, China. Kegiatan itu merupakan kerjasama riset maritim antara Indonesia dan BGE China. Menurut Luhut, electric vehicle atau kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi impor negara Indonesia yang saat ini mencapai $35 Amerika atau setara dengan 523 triliun. Luhut juga membahas jika mobil listrik yang menggunakan baterai sebagai bahan pembangkit listrik akan masuk dalam program pemerintah melalui Just Energy Transition Partnership. Batu bara itu sudah ada JETP untuk upaya menyudahi program pembangkit listrik tenaga batu bara sambil membangun renewable energy, hydropower, geothermal, dan sebagainya. Sementara itu, Luhut juga mengatakan, jangan habiskan waktu hanya membicarakan kurang ini itu. Tidak ada satu presiden yang bisa menyelesaikan seluruh masalah. Tidak ada, tapi berkelanjutan itu yang sangat penting. Luhut melanjutkan, secara keseluruhan, pemerintah memiliki program yang saling berkaitan. Salah satunya adalah program hilirisasi. Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini. Bagaimana memberikan sosialisasi pentingnya hilirisasi, karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa sampai angka 715 billion US dollar, dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta.
besar sekali. Menurut Luhut, program hilirisasi tidak bisa dilihat hanya 1 atau 2 periode kepemimpinan presiden. Jadi kalau ada di Republik, bicara ini belum selesai, downstreaming industri baru 10%, ya masa bisa 10 tahun terus langsung 40%? Tidak bisa dan tidak akan pernah berhenti itu. Luhut menyebut seperti hilirisasi biji nikel yang saat ini tengah digarap pemerintah akan bisa diolah menjadi litium baterai pada tahun 2026. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Udah. Jadi kalau ditanya rekam jejak nih, jadi bukan cuma rencana mendukung program kendaraan listrik, kami rekam jejaknya bis listrik pertama, kami yang selenggarakan. Jadi sama sekali ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Oke, jadi kalau misalnya nanti dari statementnya Pak Luhut kemarin gitu, Pak Anies mau ngomong langsung kayak gini nggak ke Pak Luhut? Ini tuh adalah persoalan publik. Ini bukan persoalan pribadi antar 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Anies sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik. Pemberian subsidi menurutnya bukan solusi masalah lingkungan seperti polusi udara, apalagi ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi. Tidak berhenti di situ, Anies merujuk data emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer, lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Berbekal pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalan. Menurutnya, seharusnya didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa pemerintah mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan hanya itu saja, Anies Baswedan saat melakukan ziarah ke makam Raden Bathara Katong yang berada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, ia menyindir orang-orang yang tidak jujur dalam pemerintahan. Ia mengatakan bahwa pesan masyhur dari Bathara Katong, kalau tidak sanggup jujur jangan masuk ke pemerintahan. Bathara Katong berabad-abad lalu telah menjadi teladan bagaimana sebuah pemerintahan yang dikelola pemimpin jujur akan mendatangkan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, Anies menjadikan Bathara Katong sebagai contoh teladan. Anies juga berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus amanah dan istiqomah dalam mengemban kepercayaan yang tidak kecil.